Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan kepada siswa-siswi yang sekarang sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Semoga kalian semuanya pada hari ini baik-baik saja, tetap sehat, dan terus mengikuti materi demi materi dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada kesempatan ini saya perkenalkan dulu, saya namanya adalah Pak Edi atau lengkapnya Edi Nugraha. Ya, jadi Bapak sebagai wakil bidang kurikulum, ya, Bapak kali ini akan menjelaskan tentang kurikulum. Ya, jadi kalau kalian belajar, kalian harus paham apa sih peraturan-peraturan yang ada di sekolah, kemudian apa sih yang akan dilaksanakan di sekolah itu apa aja sebenarnya. Nah, itu semuanya tercantum di kurikulum. Jadi kurikulum itu secara garis besar artinya adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Jadi apa sih yang harus kita kenal dari kurikulum itu, mulai dari apanya ya. Jadi pertama kali mungkin kalian harus tahu bahwa setiap sekolah itu pasti dia punya yang namanya visi misi ya, atau lebih lengkapnya setiap sekolah itu pasti punya tujuan pendidikan, kemudian visi, kemudian misi dan tujuan sekolah itu sendiri. Oke ya, sekarang tujuan pendidikan dulu ya. Jadi tujuan pendidikan itu awalnya mencakup tujuan pendidikan nasional ya, yang dimana tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ya, jadi itu. Ya, jadi kalau kalian ingin tahu sebenarnya tujuan pendidikan itu apa sih? Itu tadi, menjadikan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah visi. Jadi kalau kalian ingin mengenal kurikulum, kalian harus mengenal yang namanya visi. Setiap sekolah itu punya visi. Visi SMP 10 Depok itu apa? Jadi visi SMP 10 Depok itu menjadi sekolah mutu yang berwawasan lingkungan, berdasarkan iman dan takwa, memiliki nilai budaya dan karakter bangsa. Ya, jadi ulang lagi, visinya adalah menjadi sekolah mutu yang berwawasan lingkungan, berdasarkan iman dan takwa, memiliki nilai budaya dan karakter bangsa. Itu adalah visi. Jadi visi itu apa sih? Pandangan jauh ke depan. Ya, apakah sudah tercapai atau belum? Kita punya pandangan yang jauh ke depan. Itu visinya tadi itu. Kemudian dari visi diturunkanlah ke misi. Misi kita itu apa? Misi SMP 10 Negeri Depok itu apa? Yang pertama adalah mengimplementasikan IMTA sebagai landasan pergaulan sehari-hari. Artinya setiap hari kita bergaul, tapi kita itu tetap mempunyai jiwa atau nilai keagamaan kita itu tetap bersumber kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi mengimplementasikan IMTA. Artinya kita itu bersosialisasi tetap berlandaskan pada agama dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas peserta didik. Ya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, meningkatkan prestasi pendidik
bidang akademik dan non akademik, meningkatkan mutu lulusan peserta didik, meningkatkan pelaksanaan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dan gembira serta berbobot. Kemudian meningkatkan pemenuhan fasilitas pendidikan, mewujudkan sekolah mutu yang berbudaya lingkungan dan mengintegrasikan penerapan informatika dan teknologi dasar, menumbuhkan karakter positif sekolah berdasarkan lingkungan dan pengembangan diri, mewujudkan life skill dengan memberdayakan multi intelijensi yang peduli lingkungan. Kemudian yang terakhir menanamkan nilai budaya dan karakter bangsa. Ya, jadi kalau kita lihat tadi misi sekolah kita itu bagus-bagus ya. Misi sekolah kita tadi bagus-bagus. Nah, jadi yang Bapak jelaskan tadi artinya kalian sudah tahu visi sekolah kita itu apa, kemudian misi sekolah kita itu apa, ya. Oke. Terus kemudian pada kurikulum itu di dalamnya juga ada yang namanya tentang program-program atau rencana yang akan kita lakukan dalam bidang akademik atau dikenal dengan nama kalender akademik. Sekarang mungkin kalender akademik kita, jadi nanti akan kita lihat ya di tayangan. Mungkin kalian bisa melihat kalender akademik kita. Jadi kalau kita lihat kalender pendidikan secara umum sama seperti Kota Depok tahun pelajaran 2020-2021. Jadi pada tanggal 13 Juli itu kita sudah masuk sekolah. Kemudian tanggal 13 sampai 15 Juli itu MPLS yang sekarang sedang kita laksanakan. Kemudian dilanjut dengan 16 sampai 18 Juli masa orientasi pendidikan kepramukaan dan ekskulanya. Ya. Terus kalau kita lihat tanggal 31 Juli itu ada hari libur, tanggal 14 hari pramuka, tanggal 17 hari proklamasi kemerdekaan, tanggal 20 libur tahun baru Islam, tanggal 14 sampai 19 penilaian tengah semester, tanggal 21 sampai 26 September ada lomba kreativitas siswa secara daring, tanggal 2 hari batik nasional, kemudian bulan Oktober ada bulan bahasa, tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020 libur dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW. November 2020 perakiraan sosial dan simulasi KKM. Ya, kemudian tanggal 25 November hari guru, 29 November 2020 hari Korpi, 1 sampai 7 Desember perakiraan penilaian akhir semester, 8 sampai 17 Desember kelas meeting, 18 Desember 2020 tanggal penetapan raport semester 1, tanggal 18 atau 19 Desember 2020 pembagian raport semester 1, 25 Desember 2020 libur hari Natal, 21 Desember 2020 sampai 10 Januari 2021 libur semester 1, dan nanti pada tanggal 28 sampai 31 Desember cuti bersama. Ya, sementara itu dulu. Jadi intinya kita sudah mempunyai jadwal, agenda jadwal untuk kegiatan-kegiatan yang ada di SMP 10 pada semester 1. Tuh ya. Kemudian kita lanjut untuk sekarang. Kalian tahu bahwa sekarang itu kalian sudah di SMP ya, sudah di SMP. Tentunya kalau di SMP itu pelajarannya sedikit berbeda mungkin ya dengan pada saat kalian di SD atau MI ya. Oke, jadi
Untuk mata pelajaran di SMP itu dibagi menjadi ada dua, kelompok A dan kelompok B. Ya, jadi kenapa di sini kok dibedain ya, kelas 7, 8, kemudian ada kelas 9 kok beda ya? Kenapa kelas 9 sama 7, 8 masih nggak sama? Jadi semuanya sama kalau kalian lihat di situ ya. Bedanya hanya pelajaran prakarya sama informatika. Tuh, kalian lihat ya. Prakarya sama informatika. Jadi kalau untuk kelas 7 sekarang kalian itu ada berapa pelajaran? Kalau kita lihat di sini ada 12 pelajaran. Ya, ada 12 pelajaran. Maaf, ada 11 pelajaran, bukan 12, 11 pelajaran. Ya, yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti, itu 3 jam. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 jam pelajaran. Bahasa Indonesia 6 jam pelajaran. Matematika 5 jam pelajaran. Ilmu pengetahuan alam atau IPA 5 jam pelajaran. Ilmu pengetahuan sosial IPS 4 jam pelajaran. Bahasa Inggris 4 jam pelajaran. Seni budaya 3 jam pelajaran. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam pelajaran. Kemudian informatika 2 jam pelajaran. Mulok bahasa daerah, karena kita di Depok berarti kita menggunakan bahasa Sunda, itu 2 jam pelajaran ya. Jadi kalau untuk kelas 7 kita mata pelajarannya kita tidak prakarya, jadi informatika. Kenapa? Karena sekolah kita itu sebenarnya ditunjuk jadi perintis untuk mata pelajaran informatika. Jadi untuk kelas 7-nya kita sudah informatika. Jadi kelas 9-nya masih prakarya. Jadi kelas 7 informatika. Ya. Jadi kalau di total jumlah jam pelajarannya per minggu itu adalah 40 jam. Jadi gitu ya. Jadi jumlah pelajaran 40 jam. Nah, selain 11 pelajaran ini ada juga BK, bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan dan konseling itu dia ya seperti guru, dia akan masuk ya, guru BK, dia akan masuk dalam jam yang sudah dijadwalkan. Intinya guru BK ini akan membantu dalam hal pengembangan diri, minat dan bakat siswa ya. Jadi untuk pengembangan diri, minat dan bakat siswa itu nanti gurunya adalah guru BK. Atau misalnya kalian punya masalah ya, kalian punya masalah, nah itu nanti yang akan membantu memecahkan masalah itu adalah guru BK. Jadi guru BK itu nanti juga masuk ke kelas juga, itu kalau kelasnya sudah normal ya. Nih, jadi yang Bapak bahas ini adalah kalau kelas itu normal, artinya masuk ke sekolah ya, masuk ke sekolah seperti ini ya. Jadi kalau di sekolah 1 jam pelajaran itu 40 menit. Sedangkan sekarang karena sedang ada pandemi Covid, maka nanti kalian belajarnya itu adalah 1 jamnya itu hanya 20 menit. Jadi paham kan ya? 20 menit. Jadi kalau misalnya di sini 3 jam, berarti berapa menit? 3 kali 20 60 menit. Contohnya bahasa Indonesia yang jamnya paling besar 6 jam. Berarti nanti kalau pembelajaran masa pandemi ini 6 kali 20 berarti berapa? 120 atau 2 jam pelajaran. Ya. Jadi kalau yang dijelaskan di sini adalah jumlah jam pelajarannya. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan diri. Ya, pengembangan diri. Pengembangan diri. Pengembangan diri. Jadi pengembangan diri itu bisa
Satu, pertama adalah layanan BK. Ya, yang pertama adalah layanan BK. Jadi pengembangan diri itu ada layanan BK, kemudian ada layanan TIK. Kamu tahu singkatan TIK apa? TIK apa? Teknologi Informasi Komputer, ya kan? Nah, jadi di sini kalau kalian ingin bertanya tentang TIK itu ada, maksudnya akan dibantu, ya akan dibantu. Ada yang bisa ngasih tahu, misalnya bagaimana, misalnya kalian pengen jawab gimana jawab soal yang ada di daring nanti gimana, nah, nanti kalian bisa bertanya. Jadi itu salah satunya layanan pendukung TIK. Jadi ada layanan pendukung BK yang dilaksanakan oleh guru BK, kemudian layanan dan kegiatan pendukung TIK. Kemudian satunya lagi adalah ekstra kurikuler, ya ekstra kurikuler. Sekarang tentang ekstra kurikuler. Ya. Jadi ekstra kurikuler, ya itu ada yang wajib, ya boleh, ada yang pilihan. Jadi kalau untuk pramuka itu adalah ekstra kurikuler wajib, ya ekstra kurikuler wajib. Ekstra kurikuler itu apa sih? Ekstra kurikuler itu kegiatan yang dilaksanakan di luar jam mata pelajaran atau jam formal. Jadi dia ekstra kurikuler. Yang pertama yang ekstra kurikuler wajib adalah kepramukaan. Sedangkan yang untuk pilihan itu ada kerohanian atau logis, ada paskibra, PMR atau UKS. Itu kenapa kok PMR atau UKS? Karena ini jadi satu, ya, PMR sama UKS itu jadi satu, ekskulnya jadi satu. Kemudian ada KIR, ya. Kemudian ada futsal dan sepak bola. Kemudian ada bola basket, ada atletik, ada karate, ada silat. Kemudian ada seni tari tradisional, ada bulu tangkis, ada paduan suara, ya. Tapi ini nanti tergantung peminatnya, ya. Kalau misalnya peminatnya sedikit, ya berarti nanti yang akan berjalan adalah yang peminatnya banyak. Intinya kalau yang ekstrakurikuler wajib pramuka ini harus diikuti oleh seluruh kelas 7, 8, dan 9. Ya itu kemudian untuk, karena sekarang kalian masih daring, ya, jadi masih daring, jadi mungkin ya jadi karena sekarang sedang dalam masa pandemi COVID, ya, corona, ya, maka kegiatan belajar sekarang dialihkan ke belajar dari rumah. Nah, pertanyaannya kapan belajar dari rumah kita ini dilaksanakan? Jadi belajar dari rumah itu dilaksanakan mulai dari kemarin, ya, tanggal 13 sampai nanti tanggal 18 Desember. Jadi kalian belajar di rumah itu dari tanggal 13 Juli sampai 18 Desember. Jadi otomatis pembelajarannya itu melalui daring atau online, atau belajar dari rumah dengan online. Ya, jadi paham kalian, ya? Jadi belajarnya adalah dari rumah. Terus bagaimana nanti cara belajarnya? Ya, jadi nanti kalian sudah memiliki grup, ya, di WA. Nanti kalian sudah memiliki grup. Jadi nanti Bapak Ibu guru akan menyampaikan materi melalui grup tersebut. Bisa siaran langsung menggunakan yang namanya Vicon, ya, Vicon SMP 10 Depok. Bisa juga Bapak Ibu gurunya nanti mengirimkan materi berupa bisa PowerPoint, bisa video, dan lain sebagainya, ya. Dan juga nanti otomatis Bapak Ibu guru juga akan memberikan latihan-latihan tugas atau kuis
juga nanti akan melalui WA, ya, melalui WA. Makanya nanti tolong WA-nya itu benar-benar hanya digunakan untuk belajar, ya, khusus belajar. Ya, terus Bapak juga nasihati nanti kalau udah ada di grup tersebut, ya, jadi karena sedang belajar, maka paling tidak komunikasinya juga yang bagus gitu ya. Ya, karena di ruang belajar berarti komunikasinya juga komunikasi belajar, ya. Jangan membahas yang lain-lain. Tuh. Terus bagaimana belajarnya itu? Karena belajarnya daring, maka jadwal pelajarannya juga berbeda. Kalau yang Bapak terangkan tadi, kalau keadaan normal itu 40 menit. Tapi karena dalam keadaan pandemi COVID hanya 20 menit 1 jam pelajarannya. Ya, sekarang kita lihat ya, bagaimana jadwal belajar dari rumah jadwalnya. Oke, kita lihat. Jadi untuk hari Senin itu mata pelajarannya adalah Bahasa Indonesia sama PPKN. Kemudian jam terakhirnya adalah BK. Jadi BK nanti akan memberikan pengembangan bakat dan minat, atau bisa juga tentang nasihat-nasihat lah ya, nasihat-nasihat gimana menjadi seorang siswa yang baik supaya sukses dalam belajarnya. Nah, itu nanti adalah guru BK. Ini dari guru BK-nya di jam terakhir. Bahasa Indonesia karena 6 jam pelajaran, jadi 6 kali 20 120. Jadi bahasa Indonesia mulai dari jam 7 sampai jam 9. Kemudian dilanjut PPKN jam 9.30 sampai 10.30. Terakhir adalah BK jam 11 sampai jam 12. Jadi nanti pada saat pembelajaran kalian harus sudah siap dari rumah mengenakan seragam ya. Jadi nanti pada saat pertama itu akan ada Vicon ya, Vicon. Jadi nanti kalian bisa masuk ke Vicon sehingga Bapak Ibu yang ada di sini bisa melihat kalian di rumah. Ya, jadi kalian pada saat pembelajaran ini harus berseragam ya, berseragam sekolah asal masih boleh, sekolah SD masih boleh ya. Oke. Kemudian hari Selasa matematika jam 7 sampai jam 8.40, bahasa Inggris jam 9 sampai 10.20. Kemudian jam 10.30 sampai 11.30 ini ada ekskul ya, ada ekskul. Jadi ini ada ekskul rohis, ada ekskul silat, ada ekskul atletik. Ini maksudnya ekskul ini bisa diikuti oleh semua kelas ya, tidak hanya kelas 7 tapi kelas 8, kelas 9 juga bisa. Jadi yang ikut ekskul rohis dia akan masuk ke dalam grup ekskul rohis. Yang masuk ekskul silat dia masuk dalam grup ekskul silat. Yang ekskul atletik dia masuk dalam grup ekskul atletik. Makanya nanti setelah kegiatan acara sini akan ada pendaftaran gitu. Kalian mau masuk ekskul apa? Nah, nanti kalian pilih, ada ekskul rohis, ekskul silat, ekskul atletik, ekskul karate, ekskul seni tari, ekskul PMR, ekskul paskibra, ekskul basket, ekskul futsal ya, kalian lihat. Jadi banyak ekskul ya. Sementara yang ini dulu ekskulnya ya. Nah, ini nanti kalian daftar di ekskul ini. Kemudian hari Rabu IPA jam 7 sampai jam 8.40, PJOK 9 sampai 10 dan dilanjutkan dengan ekskul. Kemudian hari Kamis jam 7 sampai jam 8 seni budaya. Jam 8.30 sampai 9.10 informatika. Kemudian jam 9.30 sampai 10.10 bahasa Sunda. Jam 10.30 sampai 11.30 ekskul, ya, ekskul. Ya. Kemudian hari Jumat jam 7 sampai jam 8.20 IPS, jam 8.20 sampai 9.20 pendidikan agama Islam, kemudian ekskul. Kemudian jam 11 sampai 12 ada pendidikan agama Kristen. Ya, jadi buat kalian yang agamanya Kristen itu nanti belajarnya hari Jumat
pukul 11 sampai 12. Ya, jadi ini kelas 7, kelas 8, kelas 9 ini masuk di kelas pendidikan agama Kristen. Ya. Pak, bagaimana nih kalau jadi ini mungkin ketika kalian udah masuk grup ini, misalnya kalian ekskulnya misalnya ekskul paskibra, berarti yang lain ini nggak usah ikut. Jadi kalian hanya ngikutin jadwal ekskul paskibra. Tapi bagaimana dengan ekskul pramuka? Kalau kita lihat di sini ekskul pramuka semuanya wajib ikut. Kelas 7 harus pramuka, kelas 8 harus pramuka, kelas 9 harus pramuka. Ya, tuh ya, itu tadi tentang jadwal belajar dari rumah. Oke. Sekarang kita kembali lagi yang ini Bapak akan menjelaskan tentang KKM. Ya, ini KKM. Jadi gini, jadi setiap pembelajaran atau setiap mata pelajaran itu mempunyai yang namanya ketuntasan minimal, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Ya, setiap mata pelajaran itu mempunyai yang namanya KKM. Jadi KKM itu mungkin di SD ada apa enggak di SD? Ya, di KKM yang jelas di SMP ini artinya adalah kriteria ketuntasan minimal. Ya, jadi setiap mata pelajaran itu KKM-nya beda-beda. Tapi untuk di SMP 10 itu KKM-nya udah KKM sekolah. Jadi setelah KKM beberapa mata pelajaran itu di rata-rata, muncullah yang namanya KKM sekolah. Jadi KKM sekolah kita, KKM tunggal itu adalah 75. Jadi kalau kalian perhatikan di situ, semuanya nilainya 75. Artinya apa nih? Artinya kalau kalian mendapatkan nilai 75, berarti nilai kalian itu sebatas kriteria ketuntasan minimal, paling minimal ya, 75. Tapi kalau nilai kalian di atas 75, berarti sudah di atas kriteria ketuntasan minimal. Oke, ya. Kemudian setelah kriteria ketuntasan minimal, satu lagi kalian harus paham tentang kriteria kenaikan kelas. Ya, kriteria kenaikan kelas. Jadi supaya kalian bisa naik kelas, ya dari kelas 7 ke kelas 8 itu ada kriterianya yang namanya adalah kriteria kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas SMP Negeri 10 Depok tahun pelajaran 2020-2021 yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Ya, jadi kalian naik syaratnya harus belajar pada 2 semester tersebut. Kemudian yang kedua, deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi di deskripsi sikap kalian minimal adalah baik. Kemudian yang ketiga, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal adalah baik. Kemudian yang terakhir, belum yang B ya, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang nilai kompetensi pengetahuan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM. Karena ketuntasan belajar yang dimaksud pada kenaikan kelas adalah ketuntasan dalam konteks kurun waktu 1 tahun. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil atau genap, nilai mata pelajaran dihitung dari rata nilai semester ganjil dan genap pada tahun pelajaran tersebut. Ya, jadi yang diukur di rapot itu kan ada 2 nilai ya. Ada nilai pengetahuan sama nilai keterampilan. Jadi supaya kalian itu bisa naik ya, itu intinya minimal nilainya harus 75 semua
Jadi minimal misalnya nilai pengetahuan 75, nilai keterampilan 75, ya berarti kalau semuanya 75 pasti naik. Tapi minimal itu ada dua mata pelajaran itu yang nilainya di bawah KKN. Kalau nilai dua mata pelajaran tadi ada yang di bawah KKN ada 3 mata pelajaran, itu kalian tidak akan naik. Jadi minimal 2. Ketuntasan belajar menggunakan KKN sekolah atau kartu sekolah 75. Kemudian syarat minimal jumlah kehadiran itu 85%, sehingga syarat tidak hadir 15%. Jadi syarat minimal jumlah kehadiran itu 179 hari, syarat maksimal ketidakhadiran adalah 31 hari. Sedangkan kalau syarat kelulusan ini maksudnya nanti kalau kalian udah kelas 9 maka ada syarat kelulusannya. Ya, jadi syarat kelulusan pertama, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik, lulus ujian satuan atau program pendidikan. Kemudian yang kedua, lulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh satuan program pendidikan yang bersangkutan. Ya. Jadi intinya tadi Bapak yang pertama sudah menjelaskan tentang apa sih visi misi SMP 10 Depok, ya kan? Kemudian tujuan sekolahnya itu apa? Kemudian yang ketiga adalah struktur kurikulumnya, ya kan? Kita menggunakan kurikulum 2013. Jadi tadi kurikulum 2013 ada 11 mata pelajaran yang tadi sudah dibahas. Kemudian juga ada KKF, ada kriteria ketuntasan minimal. Kemudian ada syarat kenaikan kelas, kemudian juga ada syarat kelulusan. Ya. Jadi Bapak nasihatin sekali lagi, jadi karena sekarang kita sedang pada masa pandemi COVID dan kita sedang belajar dari rumah, maka Bapak mengimbau kalian tetap menjaga kesehatan. Mungkin ya jadi begitu ya anak-anakku sekalian yang ada di rumah, penjelasan dari Bapak sebagai bidang kurikulum. Jadi Bapak menasihatkan kalian tetap menjaga kesehatan selama belajar dari rumah ya, dan tetap belajar ya, meskipun tidak di sekolah, di rumah tetap rajin belajar. Mungkin sekian dari Bapak. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.